Gini, kita ini kan bicara tentang proses hukum. Proses hukum itu tidak hanya persidangan, tapi mulai dari pelaporan sampai kemudian vonis sampai Mahkamah Agung. Kalau kita bekerja, dia bilang, apa kerjamu sebagai advokat? Kita akan memastikan bahwa setiap dalam proses itu kita benar dan menang. Kan itu sebenarnya. Benar dan menang? Iya. Kalau misalnya kita bisa menghentikan kasus ini di awal, kenapa kita harus menunggu vonis sampai Mahkamah Agung? Karena perspektif saya mengatakan bahwa ini kan bukan kasus pembuktian ijazah palsu. Ini kasus untuk mengkriminalisasi Mas Roy, Dr. Tifa. Kriminalisasinya adalah dia dianggap melakukan fitnah, pencemaran nama baik, kemudian juga ujaran kebencian, dan kemudian pasal 32 ayat 1, pasal 35 mengenai pemalsuan atau replikasi atau edit dokumen misalnya. Nah, disitulah kita melihat bahwa ini sudah digeser gawangnya. Bukan pada pembuktian ijazah, tetapi pada proses yang di luar itu. Makanya saya katakan berkali-kali, misalnya dalam vonis pengadilan mengatakan bahwa Mas Roy tidak bersalah, maka tidak akan ada statement bahwa ijazah itu asli atau palsu. Demikian juga sebaliknya, tidak akan ada statement ijazah itu asli atau palsu. Nah, itu keyakinan saya. Makanya di dalam step kita harus bisa memenangkan ini. Sekarang ini apakah kita bertarung? Bertarung kita. Kita bertarung untuk mengatakan apakah kasus ini bakal P21 atau tidak. Itu kan pertarungan hukum. Bukan pertarungan opini dan politik. Itu pertarungan hukum. Kalau kasus ini tidak P21 dan kemudian nanti dihentikan, SPDP-nya dikembalikan oleh kejaksaan, maka secara teoritis kita menang. Bahwa apa yang kita sampaikan itu benar dan menang. Jadi bukan kemudian kita nunggu di ujung. Memang kalau dilimpahkan ke pengadilan ada bonusnya. Bonusnya adalah bahwa nanti akan ada show, ya kan? Akan ada Pak Jokowi dipanggil. Itu pun saya dengar kayaknya diupayakan untuk tidak datang misalnya. Nah, karena itulah kemudian dalam setiap step kita berargumentasi. Argumen itu menuju kepada sebuah pemikiran, sebuah pendapat, bahwa pendapat itulah yang kemudian akan dijalankan oleh jaksa. Kenapa kami misalnya capek-capek datang ke Kejaksaan Tinggi atau ke Kejaksaan Agung? Mau main-main? Tidak, kita ingin menang. Kita ingin menegakkan kebenaran. Karena itu kebenaran itulah yang kita kabarkan kepada mereka bahwa ini kasus baik secara formil maupun material tidak layak ditindaklanjuti. Nah, tidak layak ditindaklanjuti itu nothing to do dengan pembuktian ijazah palsu atau tidak. Karena forum untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu atau tidak banyak. Salah satunya apa yang dilakukan oleh tim pemburu ijazah palsu yang sudah menyebut nama-nama lain misalnya. Kemudian Bonatua melakukan upaya, Subhan Palal melakukan upaya. Mas Roy dan Dr. Tifa juga ke KIP juga, ke Komisi Informasi Publik juga untuk mempermasalahkan dokumen dan lain sebagainya. Jadi kita akan mencapai sebuah hasil yang memang genuine bahwa kita akan mendapatkan konfirmasi apakah ijazah itu asli atau palsu. Tapi saya meyakini, ya izinkanlah saya meyakini, itu tidak akan didapat oleh dalam persidangan yang menersangkakan seseorang karena dituduh fitnah, kemudian pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan kemudian pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Dan itu sudah terbukti, proven, terjadi pada Bambang Tri dan Gus Nur. Bambang Tri dan Gus Nur itu dihukum hanya dengan fotokopi ijazah, bayangkan. Tidak ada yang namanya ijazah so-called asli. Kalau kita mengatakan ijazah itu asli, maka seharusnya demi hukum ijazah itu harus ditampakkan, harus disita oleh jaksa pada waktu itu dan kemudian ditunjukkan pada sidang Gus Nur Bambang Tri. Ijazah kapan? Ijazah yang ditampakkan pada tanggal 15 Desember 2025. Kan nggak mungkin secara teoritis ijazah itu ijazah baru. Kecuali memang dibuat baru. Kalau ijazah itu adalah ijazah tahun 85, maka bisa hadir dan eksis pada tahun 2022. Pada tahun 2023. Tapi buktinya, eksisnya kapan? Eksisnya pada akhir 2025. Maka kemudian Mas Roy dengan ilmu telematikanya mengatakan ini bukan asli. Kemudian Dr. Tifa dengan ilmu matematika Bayesian yang mengatakan ini tidak asli. Respon dengan digital forensik mengatakan ini tidak asli. Ini palsu semuanya. Kita dengan mata telanjang mengatakan fotonya berbeda. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kasus ini tidak kunjung selesai? Karena ketakutan Pak Jokowi sendiri. Kalau ini dibuka ke ruang publik,
apa yang kemudian kita temukan, maka bisa geger negara ini. Makanya saya pernah mengatakan, instead of on court proses, saya mengusulkan out of the court misalnya. Apa itu? Bikin tim independen untuk meneliti masalah ini. Agar kemudian dia bisa mengenyampingkan, bisa menerobos sekat-sekat politik yang ada. Pak Prabowo bisa turun tangan, selesai. Apakah tujuan kita menghukum orang? Enggak, bagi pribadi saya. Tapi menegakkan integritas nasional. Apakah ijazah itu asli atau palsu? Agar selesai perdebatan kita. Dan itu tidak akan kita capai dengan sidang Mas Roy, Dr. Tifa yang jelas-jelas diincar atau mau dikriminalisasikan. Itu poin saya.